Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini, yakni kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat yang baik untuk seorang hamba, untuk hamba-hamba Allah. Di sini ada sebuah makalah yang disebutkan, wakila as'adun nasi man lahu qalbun alimun wa badanun sabirun wa qana'atun bima fil yadi wa qana'atun bima fil yadi. Dikatakan bahwa orang yang paling beruntung adalah yang mana dia memiliki hati yang senantiasa mengetahui dengan adanya Allah, bahwa dimanapun dia berada, hatinya tahu bahwa Allah mengawasinya. Nah, orang yang punya perasaan hati yang seperti ini, senantiasa diawasi oleh Allah dimanapun dia berada, maka dia termasuk orang yang beruntung, sehingga dia tidak mudah melakukan tindakan kejahatan ataupun kedurhakaan ataupun mungkin maksiat. Kenapa? Karena kalau kita merasa diawasi dan dilihat oleh Allah, maka segala bentuk maksiat yang akan kita kerjakan kita tidak akan melakukan. Kenapa? Karena itu dilihat Allah. Kalau dilihat Allah kan malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa orang banyak melakukan maksiat, durhaka kepada Allah? Ya karena di dalam hatinya dia tidak pernah merasa diawasi oleh Allah. Sekarang kan orang lebih takut kepada CCTV, Pak, daripada kepada Allah, Pak. Daripada malaikat raqib atid tuh, dia lebih takut CCTV. Kalau ada CCTV-nya takut dia, Pak. Tidak mau dia berbuat tuh, karena takut kena rekam. Sekarang begitu. Nah, orang yang memiliki hati yang merasa diketahui oleh Allah dimanapun dia berada, maka insya Allah dia tidak akan berbuat maksiat seenaknya. Kemudian yang kedua adalah badanun sabirun, yakni badan yang sabar, yakni di dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Tubuh kita ini, Pak, seandainya kita bisa gunakan sebaik-baiknya, lebih baik hancur karena melaksanakan perintah Allah. Jadi tubuh kita ini, jasad kita lebih baik hancur ataupun sakit karena melaksanakan perintah Allah daripada banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang akhirnya jatuh sakit ataupun hancur karena melakukan maksiat. Nah, sekarang kan banyak orang memilih untuk dirinya dia lebih baik sakit, bahkan boleh jadi binasa karena melaksanakan larangannya Allah. Contohnya misalnya, Pak, seorang pencuri dia lebih rela dipukuli, digebuki daripada menyelamatkan dirinya. Dia tidak takut dengan digebuki, bahkan boleh jadi dia mati. Itu tidak kepikiran itu. Nah, itulah dia yang terjadi. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang beriman, seandainya kaki kita ini bengkak karena kita berdiri melaksanakan perintah Allah berupa sholat, rukuk dan sujudnya ini, itu lebih baik daripada kaki kita bengkak karena banyak melaksanakan pelanggaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, Pak. Jadi jangan terbalik tuh. Kalau maksiat rela badan kita sakit, tidak apa-apa, terluka. Tapi kalau urusan ibadah malah biasa-biasa saja. Jadi beruntung orang yang punya badannya sabar dalam hal ini, dia bisa melaksanakan taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kita ingin bahwa tubuh ini senantiasa sehat, Pak, senantiasa bugar, senantiasa tegap untuk melaksanakan perintah Allah. Karena kalau orang ini sudah
bahasa kasarnya itu penyakitan Pak. Dan ini sudah tidak bisa khusyuk dia untuk melakukan ibadah kepada Allah, Pak. Apalagi terganggu dengan kesehatannya, sudah tidak bisa khusyuk dia dengan penyakitnya itu. Nah, sekarang orang-orang ini ketika sudah sakit parah baru dia ingat kepada Allah. Dulu waktu masih sehatnya dah digunakan hal-hal yang tidak berguna. Nah, itu yang terjadi sekarang. Sudah mulai gejala stroke, kolesterol tinggi, darah tinggi, ada penyakit jantung, mulai dekat kepada Allah. Itu pun tidak sesungguhnya lagi, tidak begitu serius. Maka pertanyaannya nanti kalau berada di hadapan Allah, apa pertanggungjawaban kita? Kan begitu ya, Pak. Jadi badan yang sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian wa qanaatun bima fil yadih, yakni qanaah dengan apa yang ada di diri kita ini, di tangan kita. Kita senantiasa qanaah menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ditakdirkan punya rezeki sedikit, ya qanaah, ya diterima. Ditakdirkan banyak, ya kita bersyukur. Diberikan oleh Allah takdir kena musibah, ya kita pun juga meminta kepada Allah agar musibahnya segera diangkat. Nah itu Pak. Jadi kita menerima dengan apa yang telah ada pada diri kita. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh Allah berupa rezeki dan lain-lain, itu kita terima dengan seadanya. Diberi banyak, ya kita bersyukur, diberi sedikit pun juga bersyukur. Jadi kalau dikasih sedikit Pak, alhamdulillahnya itu biasanya biasa-biasa aja, alhamdulillah gitu Pak. Tapi kalau diberi banyak, alhamdulillahnya dalam Pak. Alhamdulillah, nah itu Pak, panjang dia Pak, pakai emat Pak, pakai emat arif disukun, panjang, alhamdulillah ya Allah, nah gitu. Itu kalau dikasih banyak. Jadi kita menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah berupa rezeki dan lain-lain. Kemudian ada riwayat lagi dari Ibrahim An-Nakhai. Beliau mengatakan innama halaka man halaka qablakum bi salasi khisalin. Bahwasanya kehancuran umat-umat atau orang-orang sebelum kalian itu dengan 3 hal. Jadi umat-umat terdahulu nih Pak, itu banyak binasa karena 3 hal. Pertama, bifudulil kalamih, dengan banyaknya atau berlebihan dalam berbicara. Pembicaraannya ini adalah pembicaraan yang tidak ada kebaikan, baik dunia ataupun akhirat. Jadi ngomong aja Pak. Jadi pembicaraannya itu tidak tentu duduk, ngalor ngidul katanya. Ngalor ngidul, tidak temu apa yang dibahas itu. Membahas agama juga tidak. Membahas keduniaan ini ke depannya pun juga tidak. Jadi tidak ada faedahnya, tidak ada. Cuman banyak ngomong orang ini Pak. Banyak ngomong. Nah ini dulu kata Ibrahim An-Nakhai, orang-orang yang celaka ya karena ini banyak bicaranya. Banyak bicaranya. Jadi kalau ketemu, berkumpul dengan kawan, mau di masjid kah, di tempat ngopi kah, di rumah, atau silaturahmi, main di rumah kawan, intinya itu yang punya kebaikan Pak. Jangan sampai bicaranya hanya sekedar bicara, tidak ada tujuannya. Contohnya apa? Ya akhirnya kan membicarakan aibnya orang lain. Jadi arahnya ke sana. Nah, fudulil kalam ini berbicara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya dunia dan agamanya. Kemudian wa fudulit ta'am, berlebih-lebihan dengan makanan ini. Maksudnya berlebih-lebihan dengan makanan ini adalah wa huwa ma la yu'inuhu 'ala dini. Yakni makanan itu tidak bisa menolong untuk agamanya. Jadi kalau dia makan tidak dijadikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah. Energinya yang dihasilkan dari makanan itu sia-sia Pak. Diberatkan kita nih Pak. Di Masjid Hidayatul Muttaqin ini ada kerja bakti, misalnya pembangunan
toilet Pak, dan juga menara. Datanglah orang ini, kemudian masyarakat memberikan makanan di situ Pak. Dia makan juga Pak, ngopi juga, tapi tidak kerja, datang makan ya tuh Pak. Itu berarti makanan yang dimakan yang menghasilkan energi itu tidak jadi kebaikan. Masa datang pergi makan ya kan itu maksudnya demikian Pak. Jadi kita ini apa yang kita makan jadikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah. Kenapa kita makan? Untuk sholat maghrib biar kuat nanti sholat maghrib kita biar khusyuk. Kenapa kita makan? Ya untuk baca Al-Quran biar tidak lemah nih. Kenapa kita makan? Biar nanti badan saya sehat untuk sholat tahajud nanti bisa. Kenapa kita makan? Biar nanti lidah saya, lisan saya, bibir saya bisa bergerak untuk berzikir kepada Allah. Itu tujuannya Pak. Sementara orang sekarang itu makan ini bukan untuk melaksanakan perintah Allah, tapi makan untuk hidup di dunia. Tujuannya terbalik. Tujuannya terbalik. Nah, makan ini akan berfaedah, akan bermanfaat kalau kekuatan dari makan ini nanti yang menjadi energi, menjadi tubuh kita sehat adalah digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dulu Pak, umat-umat sebelum Nabi Muhammad mereka makan juga, tapi untuk menentang perintah Allah. Itulah yang dimaksud sia-sia. Dibaratkan begini nih perasaan kita nih Pak. Wahai hambaku, sekarang nih aku kasih engkau makan, maka gunakan ya untuk sholat, menyembah atau beribadah kepadaku. Nyatanya ketika dikasih rezeki, kasih makan, malah tidak sholat, malah menentang perintah Allah. Nah ini Pak, kan secara akal kita kan tidak masuk nih Pak. Diberatkan kita gini Pak, secara sederhana, nih wahai hambaku, ini aku kasih uang lebih banyak harta agar engkau pergi haji dan umroh. Beli sepeda motor ya Pak, dibawanya ke karaoke lagi nih Pak, bawanya ke tempat-tempat maksiat tuh Pak. Ini kalau kita nih Pak, kalau kita nih sebagai pemberi, kata bukan Tuhan lah misal, kita sebagai pemberi kan marah nih Pak, nggak sesuai dengan keinginan. Nih aku kasih engkau nih biaya biar pergi haji dan umrah, malah dibawa ke tempat-tempat maksiat. Tentu kita kan marah. Kalau kita sebagai manusia yang memberi harta sesuatu kepada seseorang ini bisa marah, lalu bagaimana dengan Tuhan? Lalu bagaimana dengan Allah itu? Nah ini Pak, jadi perbandingan seperti itu. Kemudian wafudulil manam, yakni berlebihan ketika tidur, banyak tidurnya Pak. Kita ini kadangkala kalau habis makan dah ngantuk dah muap dah 100 kali itu Pak. Akhirnya banyak ibadah yang tidak kita kerjakan, yang mestinya kita kerjakan tidak bisa karena terkalahkan oleh tidur. Memang sebenarnya kalau menurut kesehatan tidur yang baik itu kan dalam sehari semalam 24 jam kan 8 jam 8 jam paling tidak. Kalau siang itu mungkin 2 jam, malamnya 6 jam. Tapi kalau versi para ulama lebih sedikit, lebih tidurnya sedikit itu lebih bagus. Untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah. Nah gitu Pak. Makanya jangan heran kalau para ulama, orang-orang yang ahli ibadah itu kalau malamnya mungkin hanya tidur 2 jam, 3 jam. Nah itu. Kalau kita kan terbalik Pak, sikit-sikit tidur Pak, dikit-dikit tidur. Ya kan Pak? Nah, kalau kita terbalik, kalau orang ahli ibadah enggak, dia lebih banyak ibadah daripada tidurnya. Ada Pak yang tidurnya sedikit, ada Pak maling Pak. Nah itu dia tidurnya sedikit tuh Pak, tidak lama dia tidurnya itu. Kenapa? Kalau tidur tidak bisa dapat tidak dapat target tuh Pak. Nah itu. Jadi kalau ada orang yang kurang tidur karena ibadah, bagus. Nah maksud saya adalah, ayolah kita ini dulu di masa mudanya udah terlalu banyak tidur Pak.
Banyak tidur kita nih, banyak nganggurnya. Nah, sekarang di masa-masa sepuh ini, ayolah kita sedikit tidur, lebih banyak bermunajat kepada Allah, Pak. Dan itu kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Karena Pak, nafsu itu tarikannya kan, tarikan yang paling disuka itu kan 3, Pak. Nafsu itu, 1, makan, minum, Pak. Itu paling suka nafsu itu, Pak. Yang kedua, tidur, Pak. Nafsu itu kalau diajak tidur paling suka deh, Pak. Nah, yang ketiga adalah kawin, Pak. Nafsu itu paling suka kalau diajak itu. Nah, nanti ini kita akan merasa disesatkan oleh nafsu. Kenapa? Karena hidup ini ternyata digunakan hanya untuk makan, minum, tidur, dan kawin. Nah, 3 nafsu, 3 keinginan nafsu ini ternyata sama juga yang dimiliki oleh binatang. Sama, Pak, berarti. Binatang makan, minum, tidur juga kan, Pak. Lalu mereka itu punya pasangan. Berarti kita tidak lebih dari itu. Kalau hanya hidupnya hanya 3 orientasinya. Nah, oleh karena itu perjuangan kita untuk meraih kesempurnaan dalam ibadah salah satunya adalah mengurangi tidur. Dan itu berat, Pak. Berat, Pak. Kadang-kala orang lebih senang, lebih menantang ketika dia tidak tidur tapi dalam urusan dunia, Pak. Coba lihat, Pak, di pasar-pasar itu malam-malam jam 1, jam 2, jam tidak tidur mereka. Kenapa? Karena berdagang. Kalau tidak percaya, tanyalah ke Pak Mukayat jual tempe jam berapa dia. Malam kan, Pak. Ya tidak apa-apa, tidak dilarang itu. Tapi sebenarnya kalau aturan hidup di dunia menurut Allah itu, Pak, siang itu untuk berusaha, malam itu untuk tidur kemudian bermunajat kepada Allah. Kita kan terbalik, Pak. Siangnya tidur, malamnya terjaga. Coba lihat orang jual buah di pinggir jalan-jalan Kalimantan itu, Pak. Itu 24 jam itu. Pertanyaannya tidurnya kapan dia? Padahal rumahnya jauh itu, Pak, bukan di situ. Gara-gara hanya memikirkan dagangannya sampai tidak tidur dengan istri dan anak. Kan? Hanya ingin mendapatkan berapa rupiah sih? Berapa rupiah? Untung rumah Pak Usun tidak gini. Dia jual buah jam 9 dah tutup. Padahal yang mau dikejar berapa rupiah sih? Berapa ribu sih? Sampai 24 jam itu. Nah itu, Pak. Saya pernah Pak, bercanda dengan orang-orang dekat rumah saya. Biasanya saya lihat kalau habis zuhur tuh, Pak. Kalau kita kan istirahat nih, Pak. Karena dekat rumah ini kan orang Betawi. Istirahat kita, biasa tiduran. Ini enggak. Habis zuhur jam 1 langsung ke kebunnya. Saya gejolokin. Biasanya kalau siang-siang jam 12 itu sampai jam 1 lewat biasanya. Kalau ayam itu pulang biasanya. Ayam itu pulang berteduh di bawah kolong rumah dulunya, Pak, atau di bawah pohon. Berteduh istirahat dia. Ayam. Tapi kalau manusia bukan istirahat. Tidak istirahat, Pak, hilang dia ke kebunnya. Lebih parah daripada ayam. Ayam tidak punya akal, masih nak istirahat ya, Pak, jam 12 itu, Pak, tengah hari dia istirahat dia. Tidak mau dia nyocor, tidak mau, Pak. Nanti mungkin jam 3 dia baru keluar lagi, santai dia. Tapi kalau manusia itu habis zuhur, Pak, kebun hilang dah. Aduh, apa saya bilang? Kalau hidup itu seperti itu tujuannya, itu celaka, bahaya. Bahaya. Jadi kita mulai dari sekarang belajar mengurangi tidur. Jangan terlalu banyak tidur. Apa sebab? Tidur kita yang banyak, yang nyenyak, yang nyaman itu sudah terlewati. Sekarang di masa-masa kita untuk mengurangi tidur dalam rangka memperbanyak ibadah, yakni salat tahajud, berzikir, dan baca Al-Quran. Mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi nih? Nah, ini yang terjadi adalah umat-umat terdahulu yang bisa celaka ya karena itu 3 hal tadi. Berlebihan dalam berbicara,
tidak ada kebaikan dalam agama, berlebihan dalam makanannya tidak digunakan untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, berlebihan dalam tidur, hidupnya lebih banyak tidur. Kalau orang-orang Arab tuh Pak, orang Arab kalau siang, kan orang kaya di sana, kalau siang mereka tidur Pak. Jadi kalau habis subuh tidur Pak, sampai jam 1, jam 2 baru bangun nih Pak. Kalau di Arab tuh. Nanti kalau malam tuh Pak, mereka tidak tidur tuh. Tidak tidur Pak, jam 2, jam itu tidak tidur mereka. Itu terbalik di sana. Kalau kita kan tidak ya. Kita biasa masih normal. Ya seperti itu. Kemudian diriwayatkan dari Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu wa bana qabrahu qabla ayadkhulahu arda rabbahu qabla ayalqahu. Beruntung, ini kata Mu'ad Ar-Razi ini, kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau mengatakan begini, beruntung nih orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkan dunia. Artinya Pak, sebelum kita mati nih Pak, harta yang kita miliki sudah diberes-beresin Pak. Diberes-beresin untuk masjidnya sekian-sekian, untuk anak nanti ini sekian-sekian, sudah diberesin semua Pak. Jadi sudah diatur. Makanya saya sering menghimbau, kalau orang tua masih hidup, ayah dan bapak, ayah dan ibu itu masih ada, kalau kita memiliki banyak harta, segera dijelaskan dulu Pak. Tapi ini bukan waris Pak, itu hanya hibah. Jadi anak yang pertama dapat ini, sampai 2, ketiga dan keempat kalau anaknya banyak dikasih Pak. Tentukan biar nanti dia tidak bertengkar gara-gara ahli waris. Kalau kita nanti sudah meninggal dunia. Jadi tentukan nih, anak pertama, kedua, ketiga dan keempat masing-masing dapat 1 kapling tanah. Dah, balik nama. Silakan tuh ambil. Nah, yang bungsu diwasiatkan. Yang bungsu ini dapat rumah yang ditinggal ini. Dia akan tinggal dengan saya, mau laki-laki atau perempuan. Cuman kalau yang bungsu yang tinggal dengan saya dengan rumah tua ini, misalnya rumah tua, dia resikonya satu, merawat kita Pak. Sampai nanti kita meninggal, dia akan merawat kita. Biasanya lebih banyak, biasa tuh Pak. Dapat rumah, dapat tanah lagi. Yang tua, yang 2, yang ketiga, dia hanya dapat tanah sekapling masing-masing. Yang bungsu dapat rumah, dapat tanah. Cuma resikonya dia nanti akan merawat kita. Dan itu tidak apa-apa, bagus Pak. Sebagai pengabdian, baktinya sebagai seorang anak kepada orang. Tentukan dari itu Pak. Kalau tidak ditentukan nanti Pak, kalau tidak tahu ilmu agama, anak-anak kita akan bertengkar Pak. Sedangkan kita sudah meninggal. Laki-laki ini kan dapat 2 Pak. Jadi kalau tanah itu mestinya laki-laki kalau banyak tanahnya, dia 2 kapling Pak. Kalau perempuan 1 kapling. Nah ini kalau tidak tahu agama protes dia Pak. Masa abang dapat 2, aku dapat 1 kapling kata dia. Kan begitu aturan agama. Tidak boleh, tidak adil kata Pak. Nah, ini bahaya ini. Sedangkan kita ini sudah meninggal Pak. Yang punya ini, punya asli sudah wafatnya orang tuanya. Akhirnya bertengkar Pak. Nah pertengkaran itu adalah karena salahnya kita nih Pak. Semasa dunia tidak diberesin. Jadi beresin. Nanti kalau ada sisanya yang masih banyak Pak, nah inilah untuk nanti dibawa ke alam kubur kita nih. Mau diwakafkan kah, mau dijual lalu kemudian diberikan kepada masjid untuk pembangunan kah, pondok pesantren kah, ini untuk amal kita yang akan dibawa nanti ke alam kubur. Kalau punya banyak asetnya Pak, ya kalau tidak ada yang digambarkan lagi Pak, tidak ada yang dibagi, tidak bisa. Karena pertengkaran gara-gara harta itu Pak, banyak sekali Pak. Mungkin sekarang mereka tidak terlalu minat Pak. Iya, karena mereka punya pekerjaan yang bagus. Katakanlah begitu. Tapi nanti dia akan berpikir untuk anak saya nanti, cucunya ini Pak. Dia akan berpikir lagi itu nanti. Nah gitu Pak. Jadi diberesin. Oleh karena itu, harta-harta yang kita miliki itu, maka sekarang ya bagian-bagian tertentu yang sudah dapat, ayo kita gunakan untuk kebaikan Pak, untuk dibawa ke alam kuburnya.
sebelum nanti dunia itu meninggalkan kita. Nah, kalau dunia meninggalkan kita, habislah Pak. Berarti hartanya habis, bangkrut Pak, disita, diambil oleh orang atau apa, kita tidak tahu. Kalau nasib kita sudah tidak bagus Pak, nyata-nyata itu hak milik kita, suratnya pun SHM Pak, jelas Pak. Tapi kalau ada orang yang menginginkan, bisa jadi itu diambil oleh orang Pak. Udah jelas milik kita itu Pak. Di sidang pengadilan kalah, kenapa diambil aja? Dulu ini diatur ini Pak. Manalah tahu kita ini bahwa ini adalah tanah yang bersengketa dengan tentara. Saya tidak pernah menduga tuh, tiba-tiba sekarang jadi sengketa nih kan, 80 sampai ke arah sana, sampai dekat rumah saya Pak, nyebrang lagi Pak. Sampai sekarang nggak tenang tuh hidup mereka nih. Gimana statusnya tuh? Mungkin yang sepuh tahu lah, tapi yang muda-muda nggak tahu tuh Pak. Bangun rumah, bangun tiba-tiba, ini sengketa. Ini alamat nih Pak. Oke, 5 tahun, 10 tahun sekarang nyaman, tapi nanti 20 tahun yang akan datang ada kebijakan baru, habislah rumah ini. Mau kemana kita? Nah itu kita kan berarti nih maksud saya dunia itu nanti akan dihabiskan begitu. Oleh karena itu sekarang berpikir harta yang ada ini, ayo kita kumpulkan untuk akhirat. Anak-anak, nah jatahkan kalau ada. Kalau tidak ada harta yang mau dibagi. Apa warisannya? Warisannya ilmu, itu aja Pak. Udah cukup ya, ilmu. Jadi harta mau dibagi pun tidak ada, udah warisi ilmu aja. Berarti sekolah kan dia. Kalau tidak disekolahkan, ya kalau tidak mau ya sudah. Nah, kamu mau sekolah apa mau nikah? Gitu aja Pak. Mau sekolah Pak, oke. Akan ayah bantu nih semampunya. Kalau bisa kepala jadi kaki, saya jadikan kaki untuk berjuang demi aku. Nah ini Pak, jadi beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkan dunia, artinya mati lebih dulu Pak. Nah, khawatir gitu Pak, karena yang saya sampaikan kemarin itu aset-aset yang kita miliki, yang kita bagi kepada ahli waris, pertanyaannya itu adalah kita nanti, kita yang ditanya. Wahai fulan bin fulan, harta yang kau wariskan dulu itu kepada anak-anakmu, kamu dapat dari mana? Korupsi. Adalah habislah Pak korupsi. Nipu, mengambil punya orang. Makanya urusan tanah ini Pak, kok saya paling takut Pak kalau urusan tanah ini. Dalam hadis-hadis sahih itu Pak disebutkan, kalau mengambil tanah orang sejengkal aja Pak, sejengkal nih Pak, itu nanti tanah sejengkal itu akan dikalungkan kepadanya di akhirat Pak, dikalungkan nih Pak, berupa api neraka, sejengkal Pak. Kalau ngambil sekapling Pak, nah punya orang diambil, diklaimnya. Kalau sehektar Pak, aduh. Hancurlah nih, sejengkal aja Pak. Makanya kalau urusan batas nih Pak, kalau dia klip, ini punya saya kurang 1 meter nih, padahal surat kita benar di sini Pak. Udahlah daripada bertengkar, takut betul nih. Takut, udahlah ambillah apa-apa. Yang penting kita jangan bertengkar. Jangan ngotot Pak. Kalau ngotot-ngotot, mungkin hak kita, tapi nanti ini bahayanya Pak. Takut betul. Gitu Pak. Kalau betul punya dia berarti kita ngambil. Makanya urusan parit nih Pak, urusan kan di parit kalau dulu Pak ada batas. Itu hati-hati Pak. Jangan sampai mengambil punya orang. Mending punya kita diberikan kepada orang sejengkal daripada kita ngambil punya orang 1 jengkal. Itu Pak. Jadi berat urusan tanah ini. Makanya kalau kita punya tanah, saya pernah ketemu Pak dengan orang Pak. Nih dia datang ke rumah saya main-main Pak. Dulu katanya dia punya banyak tanah, tapi ada yang diklaim sama orang Pak. Karena dulu suratnya kan hanya SKT Pak. Lalu kemudian sama orang itu dibuatkan sertifikat Pak. Tidak tahu dia, ya lepaslah tanah itu. Dia bilang begini dengan saya itu filosofinya bagus. Tidak apa-apa, tanah saya ada yang diambil sama orang. Nanti saya pun walaupun punya banyak tanah di mana-mana, tapi nanti kalau saya mati tidak dikuburkan di tanah saya, dikuburkan di tanah wakaf muslim. Saya pikir betul juga Pak. Banyaklah tanah berhektar-hektar Pak.
Tapi nanti tidak dikuburkan di tanahnya, dikuburkan di tanah sini Pak. Husnul khotimah. Itu pun jatahnya hanya 1 kali 2 meter. Itu berdempet lagi dengan punya orang. Jangan-jangan bekas kuburan orang lagi itu Pak. Itu. Jadi kalau ya itulah dia Pak. Ya kita hati-hatilah hidup ini. Ya, hati-hati ya hidup. Yang lurus-lurus saja. Kemudian lanjut sedikit lagi. Beruntung pula orang wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu. Dia membangun kuburnya sebelum dia masuk, Pak. Maksudnya sebelum kita masuk kubur, rumah kita ini kan kuburan kita nih, Pak. Itu kan kuburan kita, rumah kita. Bangunlah yang indah. Bangun yang indah kuburan itu dengan apa? Dengan amal soleh. Jadikan kuburan itu istananya kita. Karena perjalanan hidup ini menunggu hari kiamat, seandainya masih 1000 tahun lagi Pak, 1000 tahun lagi Pak, kita akan berada di dalam kubur tuh. Kalau di dunia kita hidup mungkin hanya 60-70 tahun Pak, rumah kita udah hancur. Tapi kalau kuburan nih Pak, jadikan istana yang megah. Inilah yang kita inginkan tuh. Jadi bangun lebih dulu. Bangun dengan apa? Dengan amal soleh, dengan amal jariah Pak, harta wakaf, infak, sedekah. Bangun itu rumah kita. Ini enggak Pak, terbalik kita. Rumah udah bagus, sudah tua, bangun lagi, nambah dapur, nambah sisi kiri, sisi kanan, tambah lantai 2 lagi, buat pagar. Yang di dalam kuburnya enggak dibangun. Nanti dibangun rumah-rumah itu Pak, yang bagus-bagus tuh, padahal dia sudah umur 60 tahun lebih. Nanti yang menempati bukan kita, tapi anak-anak kita. Nah, kita akan dimasukkan ke dalam tanah. Ketika masuk dalam tanah, itulah kemudian itu adalah rumah kita yang sebenarnya itu di situ sebagai awal mula untuk menuju alam akhirat. Berarti bangun dari sekarang. Kalau tidak, ya alamat kita sengsara nanti. Maka perjalanan akhiratnya begitu panjang ini Pak. Maka perbekalan hidup menuju akhirat yang begitu jauh dan panjang, penantian yang panjang itu, maka perbekalan amal soleh kita harus cukup. Sama dengan gini Pak, kita mau pergi ke Pontianak Pak, bekal kita, ongkos kita tidak cukup, ya tidak sampai. Kita ini sekarang akan menuju akhirat, bekal kita berapa nih sekarang nih? Apa yang sudah kita kumpulkan di dunia ini? Sholat kita gimana nih? Sedekah kita gimana? Zikir kita baca gimana sekarang nih? Cukup tidak nih dibawa nanti ke menuju hadapan Allah ke akhirat nanti untuk menuju surganya? Jangan-jangan tidak cukup nih. Nah kalau tidak cukup bahaya Pak. Nah ini Pak. Jadi bangun kuburan kita. Nah bangun kuburan ini bukan dikasih tembok Pak ya, bukan di semen, bukan itu. Nah, itu lain Pak. Bangun kuburan diisi dalamnya itu Pak. Kan kita ini kalau masuk dalam kubur, kalau amal solehnya bagus Pak, bagaikan istana Pak. Jadi kita tidur bagaikan tidur di atas kasur yang empuk Pak. Kuburan kita itu bercahaya, padahal masuk dalam kubur itu gelap Pak. Gelap, tapi ketika amal solehnya ada itu banyak Pak, di dunia dia banyak beramal soleh, ketika masuk tidurnya itu menunggu penantian hari kiamat, dia bagaikan tidur di atas kapur yang empuk dan bercahaya. Nah itu Pak, kalau tidak punya amal soleh tidurnya gelap, panas, tidak nyaman, pokoknya gelisah itu Pak, ada situ dia. Ya, kemudian wa atarafu qabla ayalqahu, dan Allah dan dia ridho kepada Tuhannya sebelum dia nanti bertemu dengan Allah. Kita di dunia ridho dengan Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Itu Pak, kita ridho Allah itu menjadi Tuhan kita. Kalau kita ridho Allah itu menjadi Tuhan kita, berarti esakanlah tauhidkanlah Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang patut kita sembah, jangan dibandingkan dengan makhluknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini sebagai pengingat kita semua, sebagai mau'izah kepada kita semua. Tak bermaksud hanya untuk kepada Bapak yang hadir, tapi untuk diri saya dan selebihnya untuk para yang mendengarkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.